Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Suara Gembala kali ini akan terambil dari khotbah di bukit. Saudara, dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga, satu ayat saja Saudara. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, apakah Anda, saya, kita itu memiliki kerajaan sorga, yang empunya kerajaan sorga? Kalau kita rindu, Tuhan, aku ingin jadi pewaris kerajaan sorga. Aku ingin menjadi pemilik kerajaan sorga. Syaratnya sederhana, yaitu miskin di hadapan Allah. Apa sih artinya miskin di hadapan Allah, saudara? Dalam terjemahan bahasa Inggris, versi King James, dipakai istilah poor in spirit. Jadi miskin dalam roh. Artinya apa sih? Saya tafsirkan, saudaraku, miskin di hadapan Allah atau poor in spirit, miskin dalam roh itu adalah satu sikap. Sikap yang tidak sombong, sikap yang tidak merasa kaya. Kalau merasa kaya tentunya kan sudah tidak butuh apa-apa. Tapi miskin di hadapan Allah itu, aku membutuhkan Engkau Tuhan, aku membutuhkan hal-hal yang dari Engkau, apa saja itu. Termasuk teguran-teguranmu, koreksi-koreksimu, aku butuh Tuhan. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu pasti orang yang siap dikoreksi. Orang yang tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak angkuh. Orang yang siap untuk ditegur, saudaraku. Nah, kerendahan hatian yang seperti inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, seperti firman yang kita baca ini, yaitu orang tersebut akan berbahagia karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah atau orang yang poor in spirit itu tidak merasa cukup rohani, tidak merasa bahwa dia itu, aku sudah tahu segala rahasia firman, aku itu ngerti semua sudah. Enggak, dia enggak pernah seperti itu. Dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Ingat ya, kalau merasa kaya tentunya sikapnya beda, saudara. Ini kebalikan dari miskin itu merasa kaya di hadapan Tuhan. Jadi sudah tidak butuh apa-apa yang dari Tuhan. Ya kan sudah merasa kaya dalam hal-hal rohani, saudaraku ya. Aku kan punya banyak pengalaman-pengalaman rohani. Nah, kemudian mulai bandingkan sama orang lain. Kalau mereka, itu kan levelnya beda sama aku, tuh nggak level sama aku. Nah, kalau yang sudah begini berbahaya sekali, saudara. Tanpa sadar, dia menaruh posisi dirinya itu menjadi bukan pemilik kerajaan sorga. Karena yang bisa memiliki kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah pasti tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Saya ingat akan kisah dari seorang pahlawan iman perjanjian lama namanya Elia, saudaraku. Elia itu dipakai Tuhan luar biasa, mujizatnya dahsyat luar biasa. Mungkin karena itu semua dia merasa bahwa dia lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya. Dia merasa lebih baik dari nenek moyangnya. Sehingga terjadi ketika dia itu tiba-tiba ketakutan luar biasa hanya karena ancaman dari Isabel, seorang perempuan, saudaraku, yang menyampaikan ancamannya juga melalui seorang pesuruh, seorang kacung, cuma dengar kata-kata bahwa dia akan dikejar dan akan dibunuh oleh Isabel. Ketakutan luar biasa, padahal sebelumnya dia begitu perkasa di Gunung Karmel. Itulah Elia, saudaraku. Elia itu ternyata merasa lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya. Karena memang dia memang hebat, memang dahsyat. Sehingga dia ketika dia melarikan diri, berjalan sampai ke Gunung Horeb itu, saudara, dia duduk minta mati, saudara.
sekarang cabut nyawaku Tuhan. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi dia merasa dulu pernah merasa lebih baik daripada nenek moyangnya. Nah, ini sikap yang tidak miskin di hadapan Allah. Ada sikap ketinggian hati yang merasa lebih baik, lebih daripada yang lain. Jadi syarat mutlak orang yang memiliki kerajaan sorga adalah mereka yang miskin dalam roh. Tidak merasa kaya secara rohani. Nah, bicara tentang merasa kaya secara rohani, saya ingin ngajak saudara untuk melihat kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal 3, ada satu jemaat, namanya jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini berkata seperti ini, saudara ya. Karena engkau berkata, jadi ini Tuhan yang menyampaikan, aku kaya, jadi mereka merasa kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saya percaya bahwa kayanya jemaat Laodikia itu bukan kaya jasmani saja, saudara. Tapi juga mereka merasa bahwa mereka tidak butuh apa-apa. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, itu kalimatnya. Nah, padahal Tuhan memandang dengan kata-kata seperti ini. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi melarat, malang, miskin, waduh, buta, telanjang, dan sebagainya. Telanjang itu artinya sudah tidak pakai pakaian, saudaraku. Pakaian aja tidak punya kok merasa kaya. Itulah kondisi dari jemaat yang sombong, saudaraku. Ingat firman Tuhan, hukum-hukum kerajaan yang Tuhan Yesus ajarkan di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang poor in spirit. Jadi saudaraku, jauhkan diri dari kesombongan rohani. Jangan sampai seperti jemaat Laodikia. Dan ini penyakit loh saudara, karena merasa aku sudah ngerti semua, aku tidak butuh. Aku tahu semua, apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan, aku ngerti semua. Sehingga dia tidak merasa membutuhkan. Ini berbahaya sekali, saudara. Itu namanya merasa kaya di hadapan Allah. Justru dia kehilangan kerajaan Allah. Saya harap firman ini boleh mengingatkan kita kembali akan pentingnya apa yang Tuhan Yesus katakan. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari Dia. Tuhan Yesus memberkati.